kita akan mulai ibadah sore hari ini. Siapa yang sudah siap untuk menerima anugerah terbesar? Angkat tangannya, siapa yang sudah siap untuk menerima anugerah yang paling besar? Mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Mari kita angkat hati kita untuk kita siap menerima anugerah yang paling besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Pujian penyembahan ini. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia Tuhan. Kau yang termulia. Saat ini Tuhan kami mau menyembah Engkau. Jiwaku pun sungguh-sungguh. Karena Yesus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukurku. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar.
Engkau anugerah terbesar. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami para wanita Tuhan, kami siap untuk kami menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami pulang dengan penuh sukacita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mau meletakkan semua beban hidup kami Tuhan. Kami mau benar-benar ingin mengucap syukur, kami ingin memuji-Mu Tuhan, dengan sekuat tenaga kami, dengan sepenuh hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati acara sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang beracara Tuhan, jauhkan kuasa jahat yang akan menghalau merintangi apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Amin. Kurang semangat, apa karena hujan? Oh tidak tentunya, anak Allah tidak takut akan hujan. Ada sukacita hari ini? Amin. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal dengan tema anugerah terbesar. Luar biasa, kami juga mengucapkan selamat datang untuk WBI dari Pucang Gading dan para tamu undangan. Kita mau say hello dulu. Karena nggak bisa berjabat tangan, jadi kita bisa halo, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati, halo. Kelihatannya agak lesu, harus bersemangat. Kalau hujan nggak boleh melempem, harus bersemangat walaupun kita tadi sudah kehujanan. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah boleh dikasih cuaca yang cerah. Kita boleh merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal yang dianugerahkan ke kita sebagai anugerah yang terbesar. Kita mau bersuka cita bersama-sama, kita mau angkat satu pujian, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka.
luar biasa. Ternyata balkon yang atas sudah mulai terpenuhi. Kami ucapkan selamat datang ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita akan terus bersuka cita karena Kristus telah lahir ke dunia ini. Kita mau angkat satu pujian. Hai dunia bersukalah. Kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita. Kita boleh bertepuk tangan, kita akan terus bersukacita. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun tak lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, WBI ini adalah ibu-ibu yang sungguh sangat luar biasa. Kita merayakan Natal ini untuk yang kesekian kalinya di tengah-tengah pandemi. Kita harus tetap memakai masker, kursi yang harusnya bisa berdekatan, kita bisa berjabat tangan, sekarang tidak bisa. Tapi sungguh luar biasa, hari ini kita boleh terus diberkati Tuhan, kita boleh merayakan Natal di tengah-tengah pandemi. Sungguh berkat dan anugerah yang besar untuk kita. Setelah sepekan kita diberikan berkat untuk Tuhan, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku.
Ibu Eri akan pimpin kita dalam doa persembahan. Allah Bapa tahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena pada saat sore hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami, para ibu-ibu yang ada, juga Bapak yang ada Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah Natal pada sore malam hari ini Tuhan. Dan saat ini kami membawa Tuhan Yesus siap korban syukur dari setiap kami Tuhan, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan, sebab karena pertolongan dan kasih kemurahan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami bawa setiap persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Bapa, Engkau yang menyucikan, menguduskannya, melayakkannya ya Tuhan, sehingga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, khususnya Tuhan Yesus di dalam wadah WBI yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur semua oleh karena pertolongan yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga saat pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersuka cita, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami persembahkan Tuhan Yesus setiap rupiah yang ada ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dan memberikan yang terbaik untuk setiap ibu yang boleh memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, wanita itu satu hal yang penting. Entah di rumah atau dimanapun tempatnya, entah kenapa Tuhan selalu memberikan satu hal yang luar biasa terhadap wanita. Kalau di rumah tangga, jadi accounting iya, bagian hitung-hitung duit, tiap bulan gajian dikasih sama suami, ini nanti buat masak, ini nanti buat ini. Udah gitu jadi guru les sekarang. Banyak yang bilang waktu awal-awal pandemi itu belajar di rumah, awalnya sih itu ya normal, sayang tuh sama anaknya, ini belajar BAB, BIB, BEB gitu ya. Setelah seminggu udah kayak macan katanya gitu. Saya banyak lihat di Instagram seperti itu. Jadi guru les. Kita itu jadi guru les dari pandemi 2020 sampai ini 2021 akhir. Hampir 2 tahun. Udah kayak guru, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi jadi guru di rumah. Terus jadi juru masak nih. Suami pulang bikin kopi udah kayak di warkop ya. Terus masak, mah masak apa? Udah tuh Pak, ready silahkan dimakan. Masih harus ngurusin yang lain. Belum lagi kalau kita yang berkecimpung di organisasi perumahan macam kayak PKK, arisan, udah. Ini otaknya udah terbagi-bagi. Tapi kali ini ada ibu-ibu yang sungguh sangat luar biasa. Di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga, mereka masih sempat berlatih untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita sambut, ada persembahan pujian dari WBI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku.
Puji nama Tuhan, suatu pujian, persembahan pujian yang luar biasa daripada ibu-ibu WBI Hana dan WBI Esther yang saat pada sore hari ini bisa dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Kristus, kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang Bapa sudah berikan kepada kita. Yesus yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia dari dosa. Dan malam hari ini kita boleh mengucap syukur karena kita bisa melaksanakan ibadah dan perayaan Natal yang sungguh luar biasa. Kita mau angkat hati kita mau persiapkan diri kita. Untuk sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Menjadi rema dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menapaki untuk masa depan yang senantiasa Tuhan berkati dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya Tuhan, inilah hidup kami mau persembahkan kepadamu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Berdiri, kita mau pujikan pujian dengan segenap hati. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Tuhan, Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya Tuhan, kami mau angkat hati kami mau bawa Tuhan segenap hidup kami. Haleluya, kami
lewat hati setiap kita. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan biarlah Dia yang boleh mengurapi setiap kita. Untuk kita bersama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan boleh bersama-sama menikmati akan firman-Nya pada malam hari ini. Dengan segenap hati kita mau katakan kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Hadir di sini Tuhan. saat Ya, Yesus. ini Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Ku Haleluya. rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Kami rindukan Engkau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Sekali lagi katakan ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Saat ini Yesus. saat ini Yesus. Saat ini. Saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa, yang boleh kami terima Tuhan. Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah hidup kami, Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan kami datang kembali kepadamu, kami siapkan hati kami buka hati pikiran kami. Kami merindu Tuhan untuk senantiasa belajar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami undanglah Roh Kudus, tolong setiap kami. Beri roh hikmat, pengertian, supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, buat khususnya kaum wanita baptis Indonesia Trogomulyo yang saat ini berhimpun bersama-sama di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu, berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, maaf ini saya terbiasa ya. Ini acara ibu-ibu ya, bapaknya hanya pelengkap saja. Shalom. Ya, saya ucapkan sekali lagi ya, Shalom GBI Trogomulyo. Luar biasa ya. Saya sangat bersemangat ya untuk melayani pada sore hari ini ketika Ibu Ina di bulan November kemarin menghubungi saya untuk minta tolong melayani di Natal BBI, tentunya langsung saya jawab yes ya. Karena saya percaya ada sesuatu yang pasti menarik ya. Nah, seperti pada sore hari ini kita bisa merasakan kehangatan Natal yang luar biasa. Tentunya ini yang juga dalam tanda kutip buat pemicu ya. Istilahnya bapak-bapak ini belum, minggu depan ya. Saya ini juga merasa terberkati ya. Dari awal sampai saat ini saya diberkati sekali ada pada acara Natal pada sore hari ini.
Sore hari ini kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, tema besar, tema yang diambil dari Yohanes 3:16, saya diberi judul The Greatest Gift atau anugerah terbesar. Ya. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini saja. Ya, next, selanjutnya. Nah, ibu-ibu yang kasih Tuhan, Yesus itu sebagai anugerah yang terindah dalam hidup kita. Ya. Kita sebelumnya baca dulu Yohanes 3:16. Kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu semua ya? Hitungan ketiga kita akan baca dengan penuh semangat ya. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus sebagai anugerah terbesar dalam hidup kita, khususnya kaum wanita baptis Indonesia Telogomulyo. Nah, saya sampaikan bahwa anugerah atau grace itu dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, charis, yang artinya adalah pemberian atau sesuatu yang diberikan kepada orang yang sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Jadi yang namanya gift, grace, anugerah itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita khususnya manusia di dunia ini yang sebetulnya kita ini tidak layak untuk menerima pemberian itu. Mengapa? Kalau kita ini mau belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 tadi, di situ dijelaskan karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita akan belajar yang namanya anugerah dalam hidup kita ini. Next. Slide berikutnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saya ambil 3 poin dari ayat ini. Yang pertama berbicara mengenai kasih Allah. Yang kedua, saya ambil dari kata percaya. Dan yang terakhir itu poin dalam hidup kita ini adalah hidup. Ya, kita akan belajar dari yang pertama kasih Allah. Ya, silakan berikutnya. Nah, kasih Allah dalam bahasa aslinya yaitu agapeson, ya, agapeson. Agapeson itu dari kata dasar agapo ya, atau agape ya. Artinya ada 2. Yang pertama adalah cinta yang berdasarkan hasil dari evaluasi dan pilihan dari Tuhan. Dan ini berbicara mengenai soal kemauan dari Tuhan dan dibuktikan dengan satu tindakan yang nyata. Itu yang maksudnya kasih Allah itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan itu punya sikap penghargaan yang terbesar untuk hidup manusia yang diciptakannya itu secara sadar yang digunakan melalui cinta ilahi kepada manusia. Jadi bisa dikatakan bahwa kasih Allah itu sendiri artinya adalah cintanya Tuhan. Makanya di sini disebutkan karena begitu besar kasih Allah, karena tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan, agape tadi, agapeson. Ini cintanya ini adalah cinta yang level paling tinggi dari Tuhan. Tuhan secara sadar, Tuhan menyadari betapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Mengapa? Karena ketika manusia ini diciptakan pertama kali di dalam Kejadian pasal 1 itu, manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna. Tetapi ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, sehingga manusia itu putus hubungannya dengan Tuhan dan hidup di dalam kuasa dosa, hidup di dalam kuasa kutuk,
sehingga hidup manusia setelah Adam dan seterusnya itu hidupnya di dalam kegelapan, hidupnya di dalam penderitaan, hidupnya di dalam kuasa dosa karena kutuk itu tadi. Karena itu tidak ada satu hal apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa mengembalikan hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada. Ya. Adam, Hawa itu dikutuk ya. Dan itu yang terjadi pada hingga saat ini. Tetapi kita perlu mengucap syukur karena kasih-Nya ya ketika Tuhan itu memikirkan ya sehingga Dia perlu mengambil tindakan, maka Allah menyatakan kasih-Nya itu dengan Dia sendiri rela turun ke dunia. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia bahkan menjadi hamba. Dan Dia akhirnya apa? Mau mati di atas kayu salib untuk mendamaikan kita manusia yang seharusnya menerima kematian kekal, yang kita seharusnya adalah orang-orang yang terkutuk, yang senantiasa akan binasa selamanya. Tuhan itu mau memperdamaikan. Kalau di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dan seterusnya itu, Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan Dia taat sampai kepada di atas kayu salib untuk memulihkan, untuk kembali mengambil Bapak Ibu Saudara ini dan saya ini untuk bisa bersekutu dengan Tuhan lagi. Dengan ditandai apa? Ada satu tindakan yang real. Ada satu tindakan yang nyata. Dan ini adalah inisiatif dari Tuhan. Bukan karena usaha manusia. Efesus 2 ayat yang ke-8. Ingat ya, keselamatan kita ini bukan karena usaha kita. Tetapi itu adalah semata-mata pemberian Allah. Yang namanya anugerah tadi. Dan kita ini sebetulnya mendapatkan karunia keselamatan bukan saat kita ini hidupnya sudah benar, hidupnya sudah setia mengikuti firman Tuhan. Enggak. Kalau Paulus tulis di dalam Roma pasal 3 ayat 25 dan seterusnya itu, Tuhan itu memberikan, menganugerahkan keselamatan itu saat manusia hidup di dalam dosa. Yang berikutnya, kasih Allah. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya percaya, ya. Pisteuo, ya. Kalau bahasa Yunani ya, kalau saya ini lagi belajar di teologi ya sama Pak Steve dan Mbak Dian. Pisteuo ya, artinya percaya. Percaya yang bagaimana? Kalau saya pelajari lebih lanjut lagi, ternyata itu maknanya sangat dalam. Yang percaya artinya di sini ketika supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya ambil dari kata percaya saja, kita akan belajar dari kata percaya ini. Percaya ada 3 hal. Yang pertama adalah komitmen secara rohani ya, komitmen religius, terutama dengan Tuhan atau Kristus yang sebagai objek iman hidup kita. Dan percaya itu juga yang menyatakan bahwa hidup kita ini benar-benar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan kita itu percaya bahwa Tuhan itu yang bisa menolong hidup kita. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, percaya itu artinya adalah latihan iman yang menyelamatkan. Jadi kan namanya latihan itu harus dikerjakan terus secara kontinu. Yang namanya latihan itu enggak ada namanya latihan cuma sekali, enggak ada. Yaitu latihan itu berarti berulang-ulang, diulang-ulang terus. Kepercayaan kita kepada Tuhan yaitu seperti latihan iman kita yang juga harus kita lakukan terus. Tuhan mengajari kita, Tuhan memproses kita supaya kita ini ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang kelima. Yang terakhir berbicara mengenai hidup. Hidup yang artinya ini bahasa aslinya adalah soe, tapi ini ada n-nya ya, ini soen ya. Artinya diterima oleh orang yang percaya. Ini sebagai dampaknya ketika kita ini percaya kepada satu-satunya jalan tadi, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka hidup yang diterima oleh orang percaya sebagai hadiah dari Tuhan. Yang berikutnya ini lebih adalah satu istilahnya konteksnya lebih dalam lagi.
Hidup yang artinya lawan dari binasa dari kata sebelumnya. Nah, binasa ini dalam arti kematian, kegagalan, dan tidak mendapat apa-apa. Nah, berbicara mengenai Zoe itu artinya hidup yang sebetulnya Tuhan itu akan bawa di dalam hidup kita ini, di dalam setiap keberhasilan demi keberhasilan. Yang artinya lawan dari binasa tadi, yang artinya hidup yang sebetulnya kita ini senantiasa hidup di dalam kegagalan, kita ini tidak mendapat apa-apa, tetapi Tuhan menginginkan senantiasa buat hidup ibu-ibu semuanya itu dan juga saya, hidup yang senantiasa diberi keberhasilan dalam hidup kita. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki sebetulnya. Nah, hari ini kita belajar alasan mengapa kita ini menjadikan Yesus itu sebagai anugerah terbesar dalam hidup kita. Next. Slide berikutnya ya. Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kalau Tuhan tadi secara nyata, secara sadar, ada satu tindakan yang real yang Dia berikan buat setiap kita. Apa yang akan kita kerjakan? Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 116. Saya dikasih waktu 30 menit ya, Bu Ina. Oke, dengan cepat saja ya. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Itu saya kasih gambar itu. Dengan apa akan kubalas kasih-Mu? Ketika Tuhan tadi sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk hidup kita. Mazmur 116 ayat yang ke-12, di situ katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan izinkan diberikan kepada Daud. Kalau Bapak Ibu baca di ayat ini, di pasal ini, semuanya akan terlihat. Bagaimana Daud itu sangat-sangat dikasih Tuhan, bagaimana Daud itu sangat ditolong oleh Tuhan. Dia sehingga katakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Di situ dikatakan ayat yang ke-14, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Karena berharga di mana Tuhan, kematian semua orang yang dikasihinya. Kita ini adalah orang-orang pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Ayat yang ke-16, ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Ini yang dinyatakan oleh Daud, kerinduannya, bagaimana Daud itu adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Dia bisa ngerti, bisa merasakan hatinya Tuhan. Dan dia bisa yang nantikan ungkapan, dengan apa akan aku balas kasih-Mu Tuhan. Dia katakan ini, dia hanya mau naikkan korban. Dia berikan korban syukur, dia berikan korban yang terbaik. Dia akan membayar nasarnya, dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Ibu-ibu yang tadi dikatakan tadi sama worship leader ya. Fungsinya itu luar biasa. Wanita itu saya akui orang yang hebat. Saya mengakuinya. Bahwa wanita diciptakan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tentunya ibu-ibu ini perlu berbangga menjadi seorang wanita ya. Wanita diciptakan Tuhan menjadi penolong, yang namanya artinya penolong itu adalah diberikan satu kesanggupan yang lebih daripada yang ditolong. Ya. Ketika Tuhan tadi memberikan anugerah yang terbesar buat hidup kita dengan tindakannya yang nyata. Lalu apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Slide berikutnya. Saya tulis ada 3. Ya. Kita mau belajar untuk membalas kasih-Nya Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Yang pertama, mempersembahkan seluruh hidup kita. Tuhan menghendaki hal demikian. Kita buka bersama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2
Roma 12 dengan cepat saja ayat 1 dan 2. Ya. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibu-ibu, panggilan Tuhan buat hidup ibu-ibu semua ini adalah beri hidup kita ini kepada Tuhan. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan ketika Tuhan tadi secara sadar, secara nyata, secara konkret melakukan karyanya yang begitu luar biasa untuk ibu-ibu semua. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah beri yang terbaik untuk hidup ibu-ibu, tentunya ibu-ibu juga punya satu tanggung jawab untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seluruh hidup kita. Kalau istri saya kemarin waktu di BBI itu sudah sampaikan ya, bagaimana peran wanita ya di gereja, di masyarakat, di dalam keluarga itu ada 3. Saya tidak perlu sampaikan itu lagi, itu sudah lebih dari cukup ya. Nah saya hanya sampaikan bahwa Tuhan menghendaki itu. Ketika kita ini sudah tahu, mengerti apa yang namanya anugerah tadi yang Tuhan berikan, yang sebetulnya kita ini tidak layak menerimanya, tetapi kita mau belajar, kita mau responi kasihnya Tuhan. Kita beri yang terbaik melalui seluruh hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita ini juga mau belajar menjadi anak-anak yang senantiasa taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan belajar, buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 ya. Hai anak-anakku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu yang Tuhan kehendaki. Bagaimana ketika kita ini sudah memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar yang berikutnya adalah taat dan setia mengerjakan keselamatan yang sudah ibu-ibu terima semuanya. Caranya bagaimana? Caranya seperti Yohanes 4 ayat 34. Bahwa seperti Yesus ngomong bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Lalu apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu kalau di dalam Yohanes pasal yang ke-15, kita buka bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Perintah itu Tuhan apa? Ya banyak banget. Ya. Salah satunya ada, kita ini sebagai wanita, tanggung jawab kita sebagai wanita apa? Ada di dalam 1 Petrus pasal 3, ada di dalam Amsal 31, itu semua perintah Tuhan. Bagaimana wanita itu tunduk dan taat kepada suami, itu memang nature-nya. Tetapi jangan lupakan juga, melalui apa? Melalui tindakan. Bukan melalui perkataan, ya. Nature-nya wanita itu banyak ngomong. Ya. Di sini ada bapak-bapak termasuk saya. Ya. Ini ngomong faktanya saja. Laki-laki itu enggak suka dicereweti. Nggih mboten Pak Stefanus. Iya. Enggak suka dicereweti karena itu enggak sesuai dengan firman Tuhan, enggak Alkitabiah. Jangan
Jangan dikira saya ini pembelaan diri ya, saya sebagai laki-laki ngomong gitu. Ayo kita buka bersama-sama 1 Petrus pasal 3. Mari kita belajar firman Tuhan. Ya. Hidup bersama suami istri. Nah, di sini kita firman Tuhan sampaikan 1 Petrus 3 dari ayat 1 ya. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan loh ya, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jangan dibalik ya, ibu-ibu jangan membaliknya ya. Kalau dibalik gimana nih? Ya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka yang tanpa kelakuan ya dimenangkan oleh perkataan istrinya. Tidak seperti itu loh ya. Tidak seperti itu. Jangan mengada-ada. Ini nanti kita dosa kalau kita merubah-rubah firman Tuhan. Ya. Tanpa perkataan, suami itu dimenangkan oleh apa tadi? Kelakuan istrinya. Bagaimana ibu-ibu ini menunjukkan eksistensinya sebagai penolong yang baik, yang sesuai dengan standarnya Tuhan hidupnya. Kalau suami itu istilahnya ngeleyang itu tidak benar itu ya. Tidak usah kakean ngomong ya, tidak usah diomeli. Bawa saja kepada Tuhan, biar Tuhan itu yang memproses beracara sendiri. Tidak perlu kita yang memproses, karena bukan bagian kita. Ketika tangan kita angkat ya, suami kita angkat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja buat suami kita. Yang terakhir, menjawab panggilannya untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu semua, termasuk saya ini, panggilan kita ini apa? Untuk melayani Tuhan. Kalau di dalam Wahyu, yuk yang terakhir ini, Wahyu pasal yang ke 7 ya, ya betul. Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia, maksudnya Dia ini huruf besar, Dia ini Tuhan, dan melayani Tuhan siang malam di bait sucinya. Dan Tuhan yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Bapak Ibu semua kasih Tuhan, panggilan kita ini terakhir adalah ketika kita ini nanti di surga bersama-sama dengan Bapa di surga. Bagian kita hanya melayani, dan melayani di sini firman Tuhan katakan apa? Siang dan malam. Lah tentunya kita harus biasakan seperti tadi, percaya yang artinya adalah latihan iman yang harus kita kerjakan. Kalau kita aja di dunia ini tidak siap untuk melayani Tuhan, bagaimana kita ini bisa melayani Tuhan besok kalau di surga? Makanya hidup ini jangan hanya berkutat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Semuanya itu ambil bagian, karena itu adalah panggilan Tuhan. Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka ya. Itu bukan panggilannya buat Bapak Pendeta, bukan panggilan buat saya dan Pak Stefanus dan para diakon yang lain, buat pemimpin KPW, bukan. Di situ udah dicatat kok. Ini panggilan buat kita semua. Tidak ada gendernya, laki-laki atau perempuan, semua sama. Panggilan kita adalah melayani, menyampaikan kabar sukacita keselamatan. Kita tidak usah mikir berkutat dengan yang namanya urusan hal-hal yang sifatnya jasmania. Masalah suami, masalah anak, masalah apa di rumah yang tadi dikatakan Bu Karina tadi ya. Ya memang itu tanggung jawab kita. Tetapi ada satu tanggung jawab kita yang lebih lagi daripada itu. Lakukan bagian itu. Firman Tuhan kata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah suamimu dulu dan kebenarannya, maka dompetmu akan diisi penuh,
maka lumbung-lumbung berasmu akan terisi penuh, maka kotak perhiasanmu juga akan terisi dengan penuh. Itu tidak seperti itu kok. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar satu tokoh saja, Lea yang senantiasa hidupnya ini ngejar-ngejar cinta suaminya, si Yakob itu, karena dia tahu diri, dia itu kalah cantik sama adiknya, sama Rahel. Apa yang dikerjakan? Dia itu senantiasa mencari cara bagaimana dia ini bisa mendapatkan cintanya Yakob. Tapi apakah dia dapatkan? Enggak, justru kekecewaan, kepahitan, ya. Anaknya makanya namanya jelek-jelek ya. Ruben itu artinya yang pertama dia ini karena tersakiti oleh suaminya. Demikian juga nama Simeon dan Lewi. Itu semuanya namanya artinya negatif semua. Karena fokusnya kepada yang sifatnya duniawi, bukan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia merubah, ketika dia sadar, dia bertobat dan merubah untuk dia ini fokus kepada yang di atas, maka hidupnya diubah. Lahirlah Yehuda, anak yang keempat. Yehuda itu bahasa Ibraninya Yadah yang artinya ucapan syukur. Ketika orang itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Lahirlah anaknya yang berikutnya sampai kepada Dina yang namanya bonus ya. Berkat tambahan bonus. Loh, ketika orang itu bisa benar-benar memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, maka segala sesuatunya itu akan ngalir, akan ikut. Bahkan sekalipun mungkin ada satu permasalahan dengan pasangan kita atau apapun ya, jangan itu menjadi satu penghalang untuk kita ini senantiasa bisa untuk melayani Tuhan, datang kepada Tuhan. Justru carilah kebenarannya, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Tuhan akan buka jalan. Pak, lah saya ini kan mau melayani tapi tidak bisa berdoa, mau melayani paling kecil doa ya doa, tapi saya tidak bisa doa ini Pak. Lu namanya orang Kristen kok tidak bisa doa? Malu Pak, lah malah urusan malu tuh gampang. Nah, ibu-ibu kalau suruh berdoa, ya pasti mau semua ya. Saya percaya tidak ada yang tidak mau. Saya percaya tidak ada yang malu. Kalau masih ada yang malu, tak kasih resepnya Ibu ya. Nah, misalnya di persekutuan ini ya, saya pernah sampaikan ini di PPW Pucang Gading. Kalau ibu-ibu berdoa, nanti ngomong sama pemimpinnya, yuk kita berdoa. Ibu-ibu siapkan dulu doanya, ditulis ya. Ditulis toh. Seperti ini misalnya, ini ada tulisan. Kantongi. Mari kita berdoa tunduk kepala, kita merem semua ya. Nah, tulisannya dibuka ya. Dibaca ya. Tuhan, ya, doanya apa? Kalau doa syafaat atau doa ucapan syukur atau makan, sesuaikan kan gitu. Ya sebelum amin kan sudah kalimat terakhir kan sudah habis toh, dan dilempit ya. Amin itu sudah di kantong lagi. Ya, kan enak. Ketika orang itu yang mendengarkan, tiba Bu ini ya iso berdoa, dikongkon berdoa. Waduh, itu akan nulari koncone. Nek ngono aku melu sisuk melu belajar berdoa kan gitu. Pak, saya itu pengen Pak melayani itu Pak musik Pak Tapi gini Pak, saya bisa gitar cuma kuncinya C terus sih Pak. Loh gampang perkara kayak gitu, mudah. Nanti saya bilang sama pemimpin pujiannya, cari lagu yang kuncinya pokoknya C kabeh. Kan gampang toh. Loh ini kuncinya G, berarti enggak usah dipakai. Cari yang lagi kuncinya yang C pokoknya. Nah gitu. Lama-lama ketika orang melihat, tiba ibu itu bisa ngiringi gitar, wah itu akan memotivasi yang lain. Sehingga akhirnya apa? Orang lain akan termotivasi dan melayani. Dan masih banyak lagi ya. Saya juga percaya bukan hanya Ibu Wayan saja sama satunya tadi, Ibu tadi yang pengen main tamborin. Nah karena tamborin itu kalau di Alkitab itu dilakukan sama siapa? Sama ibu-ibu yang sudah berumur. Siapa itu? Miriam kakaknya Musa. Umurnya sudah 80 lebih. Main tamborin. Nah di sini nanti ibu-ibu yang sudah berumur, saya tidak nyebut tua loh ya. Yang sudah berumur. Nah, minta latihan sama Bu Wayan ini. Dilatih. Ya, besok kalau ada acara lagi, yang muda ada, yang levelnya umurnya yang lebih lagi ada.
Kalau bisa, nah ini tadi pemain musiknya itu enggak afdol. Ini padahal acaranya sudah meriah luar biasa. Ini yang bikin saya agak gimana itu. Masa acara ibu-ibu kok yang ngiringi cowok semua itu ya. Loh ini harusnya ya ada yang main keyboard. Loh, saya percaya pasti bisa ya. Loh tapi saya ngedrumnya cuma lagunya yang kalem. Ya enggak apa-apa, pokoknya dari awal sampai akhir lagunya kalem terus. Ketuanya duk, tek, duk, duk, tek, duk, duk. Ya gitu terus enggak apa-apa. Yang penting kan melayani. Ya enggak? Saya bisanya main bassnya dangdung ya enggak apa-apa tuh. Dilakukan itu yang akan nanti Tuhan yang akan mengembangkan. Urusan itu nanti kita semakin mahir itu ketika kita punya kemauan. Seperti Tuhan tadi di awal. Kasih Allah itu adalah tindakan nyata. Nah Tuhan itu juga menginginkan, Tuhan rindu, Tuhan itu menunggu tindakan nyata dari kita semua. Apa yang bisa kita kerjakan buat gereja? Khususnya buat BBI, tidak usah mulu-mulu. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Menjadi seksi pemerhati. Lewat WA temennya. Kalau saya di rumah itu kadang dengar istri saya ini, wah dapat bagian tanggung jawab jadi koordinator rayon. Ya koordinator rayon gitu Bu. Itu kan, itu harus ngubungi si A, si B, si D. Nah, wah itu banyak banget yang ambil bagian dari itu perkara itu. WA nih, gimana kabarnya? Kan gitu. Bisa kok. Jadi penerima tamu yang cuma tugasnya senyum saja ya. Senyum terus meskipun perutnya mules tetap senyum gitu. Ya, senyum aja enggak apa-apa ya. Rakyatan nanti kalau sudah mau persembahan silakan ke toilet ya, langsung lari saja. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup kita ini semakin hari semakin luar biasa. Yesus anugerah terbesar dalam hidup kita. Mari kita akan tanggapi, kita akan meresponi apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita punya panggilan, kita punya calling yang sangat luar biasa. Begitu Tuhan itu memberikan satu calling yang begitu indah dalam hidup kita. Tentunya kerinduan Tuhan. Kita ambil bagian di dalam pelayanannya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita juga akan semakin hari semakin diangkat Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita akan renungkan bagian firman Tuhan ini. Kita akan datang kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini, mungkin di antara ibu-ibu ini ada yang merasa Tuhan, sore hari ini kau berbicara kuat buat hidupku Tuhan. Kau ingatkan aku kembali, bagaimana engkau ini memanggil aku. Engkau yang sudah memilih aku yang sebetulnya ini tidak ada apa-apanya, tetapi engkau membuat hidupku ini berharga di matamu. Dan engkau yang sudah beri yang terbaik segalanya untuk hidupku. Mungkin kalau ada satu komitmen bagaimana mau ibu-ibu semua ini memperbaharui komitmennya kembali. Tuhan aku mau Tuhan. Belajar percaya, komitmen penuh untuk taat dan setia. Beri yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Seluruh hidupku Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Kalau ada dari antara ibu-ibu ini, silakan taruh tangan kanan ibu-ibu itu di dada. Sambil katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Menjadi anakmu ya Tuhan. Menanggapi setiap panggilanmu. Tuhan mengendaki untuk kita ini ambil bagian. Bukan perkara umur. Saya katakan, bukan perkara umur. Saya ini sudah tua. Saya ini sudah berumur ini. Tidak ada di Alkitab dicatat. Yang melayani harus umur sekian sampai sekian, tidak ada. Ketika kita ini masih dikasih kesempatan, hidup itu adalah kesempatan. Sekali saja Tuhan beri kesempatan yang terbaik untuk do the best for Jesus. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kau lihat Tuhan setiap anak-anakmu yang penuh dengan kerinduan, menyerahkan hidupnya Tuhan sore hari ini. Untuk kemuliaan-Mu, Kau tolongi Tuhan, Kau berkati Tuhan.
Kami mengucap syukur karena Engkau satu-satunya Tuhan sebagai anugerah terindah, anugerah terbesar dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup ini. Engkau yang sudah mengangkat kami ini Tuhan dari lumpur dosa. Engkau yang mengangkat kami, yang menebus kami dari kebinasaan kekal dan memindahkan kami kepada kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini hidup kami. Kami taruh seluruhnya Tuhan di mezbah-Mu Tuhan sebagai korban syukur kami. Korban yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tahu setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Khususnya kaum wanita baptis GBI Telogomulyo. Yang begitu luar biasa mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita responi firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian. Tiada lebih indah selain kita ini melayani Tuhan. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Kita naikkan pujian dari awal ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Biarlah pujian ini jadi iman kita semua, untuk senantiasa kita mau ya beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita ambil bagian di dalam pelayanannya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani-Mu Yesus, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Oh, ku melayani Yesus, itu lebih manis. Sekali lagi, ku melayani dengan sepenuh hati. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Oh, melayani Yesus, itu lebih manis. Sekali lagi, ku melayani-Mu Yesus, ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Sekali lagi katakan, itu lebih manis dari semua. Itu lebih manis dari semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Dedi untuk firman Tuhan. Kita akan masuki untuk penyalaan lilin Natal. Untuk petugas bisa membantu mematikan
lampu, kita akan pujian Holy Night yang akan dipimpin oleh Ibu Tina. Kita mempersiapkan malam kudus, penyalaan lilin sebagai tanda terang kasih Kristus yang telah lahir untuk kita, menjadi penebus dosa-dosa kita. The star brightly shining, it is the night of the dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill, oh, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices on night divines, all night when Christ was born. All night divines, all night divines. Penyalaan lilin, Oh, kami mohon yang terhormat star Pendeta Joshua Nugroho untuk bisa menyalakan lilin pertama. It is the night Yang of sudah the dibawakan. dear Savior birth. Waktu kami persilahkan. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His wound. Terima kasih Bapak Joshua Nugroho. The weary world rejoices, Berikutnya for lilin kedua akan dinyalakan oleh Ibu Ketua WBI kita, Ibu Ina. Waktu kami persilahkan. On your knees, oh hear the angel voices on night divines, all night. Terima kasih Ibu Ina. Yang ketiga, lilin akan dinyalakan oleh Ketua Natal WBI kita, Ibu Claudia Arni. Terima kasih Ibu, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Malam kudus, bintang telah berjalan. Yesus Kristus lahir. Kartini di sinar pengharapan.
Fajar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini berkat. Mari sujud, dengar hidung malaikat, malam mulia, malam Kristus lahir. Malam mulia, malam mulia. Ibu Eni Stefanus akan berdoa untuk kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah terbesar yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh dilimpahi dengan kasih Tuhan, dan kami berhak mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami bersama-sama boleh melaksanakan ibadah Natal WBI di GBI Telogomulyo. Itu semuanya karena perkenanan-Mu, itu semuanya atas izin-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kami boleh menikmati sukacita Natal di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati setiap pujian, kami boleh menyembah Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah ditaburkan, itu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk acara pada sore hari ini. Tuhan sudah memberkati dengan cuaca yang baik. Tuhan memberkati acara dari awal sampai pada saat ini. Dan kami bersama-sama boleh menikmati sukacita Natal di dalam hidup kami. Dan pada saat malam hari ini, kami terus berdoa untuk WBI di gerejamu ini. Kami boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam Tuhan. Dan setiap kami semuanya, hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik untuk keluarga kami, di lingkungan di mana kami tinggal, di gerejamu, di lingkungan pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Dan kami terus merindukan ibu-ibu yang ada di tempat ini, semuanya boleh terlibat aktif di dalam setiap kegiatan yang ada, baik itu kegiatan WBI, juga kegiatan doa Hana. Setiap kami boleh terus menopang di dalam doa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga terus berdoa di hadapan Tuhan, khususnya keberadaan kami di lingkungan keluarga. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, dan keluarga besar kami. Keberadaan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam pekerjaan kami, Tuhan juga memberkati. Di dalam bermasyarakat, Tuhan juga memberkati. Sehingga setiap kami boleh menceritakan kasih Tuhan buat setiap orang-orang yang kami jumpai. Kami juga berdoa di hadapan Tuhan untuk saudara-saudara kami, khususnya ibu-ibu yang ada di tempat ini. Mereka yang sedang sakit, Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan. Untuk setiap ibu-ibu yang dalam permasalahan, di dalam pergumulan, Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap mereka. Dan setiap mereka boleh dimenangkan atas setiap masalah yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Untuk mereka yang dalam masalah rumah tangga, Tuhan,
Engkau hadir bagi mereka semuanya. Tuhan yang bertata atas keluarga ini, sehingga setiap keluarga-keluarga Kristen boleh bersuka cita, boleh berbahagia, oleh karena Tuhan yang ada dan memimpin setiap keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat malam hari ini, kami kalau pulang Tuhan, kami boleh merasakan sukacita Natal itu terus ada bagi setiap hidup kami, dan kami boleh bersama-sama berbahagia oleh karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Eni Stefanus, boleh dibantu untuk menyalakan lampunya lagi. Masih ada sukacita? Amin. Seperti yang tadi saya katakan, ada ibu-ibu yang hebat. Semua ibu-ibu di sini semuanya hebat. Tapi kali ini ada ibu-ibu yang membagi waktunya untuk memuliakan Tuhan melalui gerak. Saya tahu sih mereka kalau latihan cukup, apalagi kita yang sudah berumur biasanya ngos-ngosan. Tapi mereka ini sangat luar biasa. Mari kita sambut pertunjukan dance dari WBI. Waktu dan tempat kami persilahkan.
luar biasa. Berapa lama mereka latihan? Tapi bisa dipastikan ibu-ibu tadi yang dancer di sini pasti punya anak-anak yang hebat. Anak-anaknya pasti nanti calon cheerleader semua. Setuju ibu-ibu? Kita beri satu kali tepuk tangan lagi buat ibu-ibu kita yang hebat. Ibu-ibu pasti penasaran sama ketua panitia Natal BBI kita kali ini. Yang selalu mencurahkan tenaganya, semangatnya, yang selalu ngecek dia beri persiapan sampai mana. Ini bagaimana? Oke apa enggak? Kurang apa lagi? Perlu bantuan apa? Mari kita sambut Ibu Claudia Arni untuk memberikan sambutan. Monggo Bu. Yang biasanya lebih kita kenal dengan Ibu Wayan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini yang telah diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Pendeta Yosua Nugroho beserta para diakon, serta yang kami kasihi semua wanita baptis Indonesia Tlogomulyo. Kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan kesempatan boleh berkumpul di tempat ini. Untuk itu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, anugerah dan berkat-Nya sehingga pada malam hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk merayakan Natal BBI di tahun 2021 ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosua Nugroho beserta Bapak para diakon yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Timotius Dedi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh memberkati kita. Terima kasih pada ibu-ibu dari BBI TPW Pucang Gading. Saya undang untuk monggo bangkit berdiri ibu dari TPW Pucang Gading. TPW Pucang Gading mana ibu? Gak ada. Gak ada. Baik. Iya, terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini dari awal pertengahan sampai pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada worship leader, singer, LCD, kemudian pemain musik, multimedia, dan semua yang terlibat dalam acara pada malam hari ini. Dan kesempatan malam ini saya ingin men-sharingkan bahwa penyelenggaraan acara Natal pada malam hari ini membutuhkan anggaran dana sebesar 5 juta rupiah dan puji Tuhan semua sudah bisa tercukupi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah memberikan persembahan berupa donasi lewat panitia untuk acara ini. Dan juga kepada ibu-ibu semua yang sudah mensupport kami dalam penggalangan dana panitia ya lewat penjualan makanan. Natal ini diadakan dengan tujuan untuk merangkul dan menjangkau kaum wanita supaya kita kembali bersama melayani Tuhan dan semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Dan saya mengajak di sini untuk semua kaum wanita ikut dalam pelayanan BBI. Di antara lain ada doa Hana setiap hari Selasa pukul 15. Kemudian ada BBI Hana setiap hari Kamis di minggu yang pertama pukul 16.30. Ada BBI Esther setiap hari Sabtu di minggu yang ketiga pukul 16.30 dan ada BBI area di setiap hari Sabtu di minggu yang kedua pukul 16.30. Di sini juga saya akan memperkenalkan BBI area yang merupakan BBI yang diadakan per area dengan tujuan kita bisa lebih dekat untuk menjangkau dan merangkul untuk memperluas penjangkauan. Dan sebelumnya tadi ibu-ibu mungkin sudah dibagikan ya bendera warna-warni. Nah di sini saya undang yang pertama, monggo untuk ibu-ibu yang mendapat bendera warna merah boleh bangkit berdiri ibu. Yang membawa bendera warna merah monggo bisa berdiri ibu. Oh ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, boleh
lihat kanan kiri, depan belakang. Ya, ini adalah WBI di area barat. Jadi ibu-ibu yang memegang bendera warna merah itu ada satu kelompok ya, satu kelompok di area barat. Saya persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Kemudian ada yang diberi warna kuning. Monggo, saya undang bangkit berdiri Ibu. Ya, silahkan. Ya, boleh kasih senyum kanan kiri, mungkin pakai masker tetap terlihat ya senyumnya. Ya, ini dari area utara. Ya, jadi satu kelompok nanti di area utara. Dipersilahkan duduk lagi, terima kasih. Kemudian ada yang berwarna hijau. Monggo Ibu, dari apa yang diberi warna hijau benderanya, dipersilahkan untuk ya boleh dikibarkan, boleh lihat kanan kiri, depan belakang, kasih senyum. Iya, ini satu kelompok dengan saya ya. Kelompok di WBI Tengah. Ya, terima kasih, boleh duduk kembali. Kemudian yang terakhir ada warna biru Ibu, monggo. Ya, kelompoknya Ibu Ketua WBI ternyata ya. Mana ini yang warna biru, monggo bangkit berdiri dulu, bisa dilihat yang satu kelompok. Nah, ini di kelompok selatan. Nah, itu satu kelompok dengan Ibu Ina nanti. Ya, jadi itu adalah pembagian per kelompok untuk area masing-masing. Jadi nanti bisa koordinasi lebih lanjut per areanya nanti di WBI area setiap minggu, setiap hari Sabtu minggu kedua. Kemudian di sini yang terakhir juga saya mewakili panitia meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyiapkan acara ini. Dan jangan lupa, ayo semangat datang WBI. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Waktu saya persilakan. Bu Wayan jangan pergi, tetap di sini menemani saya. Kita akan memberikan tanda kasih untuk pembicara kita, Pak Dedi. Nanti yang akan diserahkan langsung oleh Ibu Ketua kita, Ibu Ketua Panitia. Pak Dedi, saya persilakan bisa naik ke mimbar. Monggo Ibu Ketua bisa diberikan kepada Pak Dedi. Mungkin mau diambil dokumentasinya dulu. Pak Diki. Pak Diki jangan jalan-jalan dulu. Kesini dulu. Ini lama loh Pak posenya loh Pak. Jangan lama-lama nanti tambah mahal. Senyum Pak. Oh sudah senyum. Oke, Pak Dedi terima kasih banyak. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ini out of the books ya. Tidak ada dalam rencana kita mau panggil Bu Ina. Bu Ina, silakan maju ke depan. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Ibu Ketua WBI GBI Tlogomulyo. Kenapa Bu Ina? Nggak usah nangis loh Bu. Bu Ina, silakan berdiri di sini. Say hello dulu Bu sama anggotanya. Ayo, halo gitu. Shalom. Ibu Ina. Apa ya Bu? Saya juga bingung nih Bu, mau ngomongnya apa Bu? Bu Ina, ini adalah ucapan terima kasih kita untuk Ibu Ina. Kami semua di sini sangat mengucapkan terima kasih buat Bu Ina. Bu Ina itu orang yang selalu aktif di grupnya WBI. Selamat pagi semuanya, shalom. Ini yang ulang tahun diumumin semua sama Bu Ina. Kadang lupa, nggak apa-apa, lebih baik lupa daripada tidak sama sekali. Saya sendiri tahu Bu Ina itu sering WhatsApp saya malam-malam ketika saya sudah tidur dan saya bacanya pagi. Rin gitu. Terus tak balesin paginya, apa Mbak? Lali, engkau tak iling-iling meneh ya Rin. Sering sekali seperti itu beliau. Terus, Rin masker. Oke, berapa Mbak? Saya tak tanya pucang gading butuh juga enggak? Tapi nek sudah lali. Nanti kalau Bu Ina ingat gantian aku yang lali. Itu selalu terjadi, banyak hal. Terus sering tanya,
Rin, maskernya enggak wis tak bayar? Belum Mbak. Oh nanti ya besok minggu ya Rin, ketemu Pak Aris besok minggu gitu. Itu baru sama saya, belum ngurusi WBI area yang disebutkan Bu Wayan tadi, belum ngurusi yang lain. Ini sama, di grup panitia Natal, Bu Ina itu, ayo kurang apa wes? 11-12 sama Bu Wayan. Bu Ina, kami tahu, selama pandemi ini kita nggak bisa bertatap muka. Biasanya tiap Sabtu minggu keempat kita selalu ada kebaktian di samping atau di anggota. Tapi Bu Ina selalu semangat, selalu mengingatkan kita untuk terus melayani, untuk terus berkobar-kobar dalam Kristus. Ada kenang-kenangan dari WBI buat Bu Ina, tidak seberapa. Bu Wayan bisa kesini Bu. Sebelah sana Bu. Boleh? Nggak usah sebentar, waktu kita masih 10 menit. Bu Ina ngomong sampai nanti angkanya di 12 juga enggak apa-apa Bu. Nanti saya ingat sama Pak Dedi Bu. Bu Ina diterima, ini tanda kasih sayang kami WBI buat Bu Ina. Yang mau speak up, monggo. Ya, shalom, terima kasih semuanya. Sebetulnya saya merasa ini tidak perlu, tetapi saya menghargai kasih dan perhatian ibu-ibu semuanya. Mengapa demikian? Karena sudah menjadi tanggung jawab kita untuk kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Yang menjadi kerinduan saya sebetulnya adalah menjadi kerinduan juga para teladan saya, para pendahulu saya, bagaimana almarhumah Ibu Hartuti menanamkan kepada para ibu-ibu yang sering bertemu memang WBI Hana, tetapi saya percaya setiap kita memiliki semangatnya. Bagaimana meskipun di dalam kelemahan fisik gitu ya, secara fisik beliau gerah, tetapi semangatnya itu tidak pernah padam. Mau kemanapun, dimanapun, kondisi apapun tetap melayani. Yang saya rindukan adalah kita semuanya punya semangat itu. Jadi apapun yang saat ini sedang dialami oleh ibu-ibu semuanya, kondisi seperti apapun, jangan hilang harap, jangan berhenti melayani Tuhan, jangan putus hubungan dengan Tuhan, tetap bangun keintiman bersama dengan Tuhan, karena kita tidak ada punya apapun yang bisa kita banggakan dan andalkan selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau saya sudah diperkenalkan sedemikian rupa, saya mumpung punya kesempatan, tadi itu saya di belakang sama Bu Ika tidak boleh keluar, udah di sini aja, saya sudah curiga nih ada apa gitu. Dan saya sempat tadi ketika Bu Wayan memperkenalkan WBI area, saya gelo gitu ya. Karena saya tidak punya waktu untuk di depan dan memperkenalkan ketuanya. Tadi kan anggotanya, sekarang saya memperkenalkan ketua WBI areanya. Yang dari Barat, WBI area Barat ketuanya adalah Ibu Angela Indri dan juga Ibu Marta. Ya, sudah saling mengenal je. Kemudian untuk WBI Tengah itu Ibu Ika dan juga Ibu Ayu. Ibu Ayu ada di atas ya. WBI Utara yang gagah perkasa dengan banyak anggota, dengan medan yang luar biasa, Ibu Eni Stefanus. Ya. Dan WBI Selatan, ketuanya bukan saya ibu-ibu. Ketuanya ada Ibu, saya tidak boleh salah ngucapin namanya karena hari Minggu kemarin sudah protes sama saya. Nama saya bukan Mbak, tapi ada hanya di depan. Deborah Herlina Prasetya Ningrum. Betul ya Bu? Ya, ini adalah para istri diakon ibu-ibu. Jadi saya sendiri sangat mengagumi bagaimana para diakon melayani Tuhan. Dan saya juga rindu dan percaya sepenuhnya bahwa para ibu diakon ini bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Demikian, mari kita melayani Tuhan dan jangan berhenti sampai hari ini. Saya mengundang ibu-ibu semuanya untuk tetap terus setia, tekun. Kita datang, kita hidupkan WBI, baik doa Hana, WBI Esther, WBI Area. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
ada pengumuman dari yang akan disampaikan oleh Ibu Tina. Oke, terima kasih sudah mau datang meluangkan waktu. Sebelum kita akhiri dengan doa, tadi jika ibu-ibu semua datang membawa kado akan mendapatkan kupon kecil ini. Ini nanti akan ditukarkan di pintu depan sana. Sekalian kita pulang dan mohon untuk teratur dan sekali pegang itu yang dibawa pulang. Jangan hanya menimbang-nimbang, aduh abot iki, enteng iki, gede iki cilik ya. Begitu pegang langsung bergantian mulai dari bangku yang paling depan supaya basa Jawane nengat ora uyu-uyuan ya Bu ya. Jadi nanti teratur dari para diakon dulu yang keluar, kemudian bangku belakangnya, jika sudah habis bangku belakangnya lagi sampai bangku yang paling akhir. Oke, terima kasih, tetap prokes ya ibu-ibu ya. Oke, mari kita akan tutup dalam doa. Belum, kita belum. Ibu-ibu, sesuai tema kita anugerah yang terbesar, kita sudah boleh diberkati hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Dedi. Sebelum kita ditutup doa berkat oleh Pak Pendeta nanti, kita mau angkat satu pujian. Kita mau nyanyikan bersama-sama besar anugerahmu. Kita boleh berdiri bersama-sama, kita boleh mengamini firman yang sudah diberikan. Semoga kita tidak pulang tidak seperti kita datang. Kita boleh angkat pujian ini bersama-sama. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Besar semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Kami mohon Bapak Pendeta Joshua Nugroho bisa menutup melalui doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang besar. Engkau telah memberkati ibadah Natal pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh kaum wanita. Kami bersyukur acara demi acara sudah berjalan dengan baik dan menggugah semangat kami, khususnya firman Tuhan yang memotivasi kami untuk kami senantiasa mengucap syukur, bahwa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksanakan Natal ini. Kiranya Natal ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semuanya, khususnya kaum wanita. Kau memberkati supaya kaum wanita di tempat ini akan menjadi pelopor dari gereja ini, supaya seluruh organisasi gereja di tempat ini penuh dengan semangat yang dimotori oleh kaum wanita ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kalau sebentar pun kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau memberkati kami,
menuntun kami, melindungi, menaungi dalam perjalanan hidup kami, menjauhkan kami dari segala kecelakaan, petaka, dan bahaya. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menyanyikan Selamat Hari Natal. Kita boleh mengucapkan ingat ya Ibu, hanya bisa say hello, jangan berjabat tangan, kita tetap social distancing. Seperti pengumuman dari Bu Ina tadi, kartunya jangan lupa ditunjukkan. Kita keluar step by step, jaga jarak, tetap